Buah kopi yang telah dipanen harus segera diolah untuk mencegah terjadinya reaksi kimia yang bisa menurunkan mutu kopi. Hasil panen dirotasi dan dipilah berdasarkan kriteria tertentu. Buah kualitas prima bisa diolah dengan benar dan menghasilkan biji kopi bermutu tinggi. Pengolahan kopi dari hulu ke hilir menentukan cita rasa dan nilai jual. Nagari Solambah adalah satu-satunya nagari dalam Kecamatan Sunjong, Kabupaten Sunjong. Dengan jumlah penduduk 3.390. Jumlah kakak 824. Kemudian mata pencaharian di Sulambah yang pertama bertani, bertanam padi, kemudian berkebun, tanam pinang, tanam karet, dan saat ini sedang galak dikembangkan oleh masyarakat adalah tanam kopi. Dan kopi ini satu-satunya yang memotivasi awalnya Bupati Sejunjung yang sekarang, yang mana kelompok-kelompok tani di bawah oleh Pak Wakil Bupati dahulunya untuk mengikuti studi banding ke Solok Rajo dan Solok Selatan. Sampai saat ini petani kopi kita sudah mencapai lebih kurang lahan yang telah diolah oleh masyarakat itu lebih kurang lagi, lebih daripada 50 hektar. Kemudian mereka sudah banyak yang panen. Kalau menurut sepengetahuan kami, pemantauan kami, pemerintah negari, saat ini panen kopi di Sulambah sudah sampai 1 ton dalam 1 minggu. Cuma belum petani kita memenuhi perlakuan daripada panennya atau pengolahan kopinya. Biasanya hasil kopi yang telah diolah masyarakat secara manual adalah ke pedagang-pedagang penampung yang ada dalam kenegarian kita. Dengan harga jual saat ini barangkali mungkin belum mencapai standar. Karena kualitas kopi kita belum memenuhi yang dikehendaki oleh pemerintah atau peminat-peminat kopi yang ada di sekeliling kita. Proses pengolahan hulu atau yang biasa disebut pengolahan primer merupakan suatu proses pengolahan buah kopi menjadi biji kopi kering dengan kadar air 12 hingga 13%. Pengolahan primer atau pengolahan hulu dapat dilakukan dengan 2 metode, yaitu metode basah dan metode kering. Metode kering dilakukan dengan pengeringan buah kopi sampai kadar air mencapai 12 hingga 13%. Selanjutnya baru dikupas kulitnya. Sedangkan metode basah dilakukan dengan pengupasan kulit buah terlebih dahulu. Baru selanjutnya dicuci keringkan sampai kadar air 12 hingga 13%. Pengupasan kulit kopi ini bertujuan untuk memisahkan biji kopi dengan kulit tanduk. Biji kopi yang telah dikupas disebut kopi beras. Sebelum di-roasting atau dirandang dan digiling menjadi halus, kopi beras ini akan kembali dipilih dan disortir oleh petani. Ini dilakukan agar bubuk kopi yang dihasilkan dalam kualitas yang baik. Ya, Shirley, disinilah tempat kami pengolahan kopinya sampai mulai dari green bean, di-roasting, di-grinding, habis itu disajikan. Selain itu pemasarannya juga di sini gitu. Jadi salah satu di kampung sini para pemuda-pemuda mencicipi kopi Cassia-Vera ya di sini. Wah, jadi Ya. ini lengkap ya di Solambah ini ada Ya. ya dari awal produksi, Penanaman, pengolahan sampai pemasaran dan dinikmati oleh masyarakat. Jadi di sini petani menanam dan mereka sekaligus menikmati hasil tanamannya. Ya. Sebagai milenial yang mampu memanfaatkan peluang, Uda Edi juga melirik potensi kopi di daerah Solo Ambah.
Bersama istrinya, ia mendirikan kafe kopi santai tempat warga sekitar bersantai. Usaha Uda Edi ini juga dilirik oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Situjung. Kopi ini merupakan salah satu komoditi yang menarik untuk dibudidayakan lagi oleh masyarakat. Walaupun sebenarnya secara historis kopi ini sejak zaman dahulu kan sudah dibudidayakan. Tetapi beberapa tahun belakangan memang ada kemunduran karena mungkin sudah tua, itu di replanting atau diremajakan. Nah sekarang kopi yang mereka budidayakan yang baru ini, khususnya anak-anak sekarang, anak-anak muda sekarang ini tentu sudah mulai berbuah dan dipanen. Nah kita dari Dinas Dakperinkop UKM tentu terkait dengan persoalan hilirnya. Artinya ketika budidayanya sudah, kemudian mereka juga sudah panen, tentu kewajiban bagi kita untuk melakukan penanganan terhadap pasca panennya. Dengan harapan tentu bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Karena di sini yang utama itu adalah kalau penanganan pasca panennya kita bina, tentu yang diharapkan adalah nilai tambah. Kalau mereka jual biji kopi tentu akan berbeda ketika mereka menjual bubuk kopi. Jadi ada nilai tambahnya di situ. Nah, semakin banyak turunan nilai tambah dari komoditi kopi misalnya, maka nilai tingkat kesejahteraan mereka juga akan bisa berpotensi lebih bisa ditingkatkan. Nah, oleh sebab itu makanya kita di Dakperinkop melakukan pembinaan terkait dengan pasca panennya, bagaimana supaya kopi-kopi di Solo Amba ini khususnya memiliki kualitas dan ciri khas yang khusus dibandingkan dengan kopi-kopi di daerah lain, khususnya kopi Robusta. Kalau semuanya sudah dimiliki oleh bubuk kopi ini, misalnya rasanya sudah, packagingnya sudah, standarisasi dan perizinannya juga sudah, tentu langkah berikutnya adalah persoalan pasar. Nah, di sini juga kita tentu berperan bagaimana meningkatkan agar pasar kopi ini tentu bisa lebih luas. Nah, untuk itu sesuai dengan kondisi kita sekarang di era milenial, tentu kita akan memanfaatkan anak-anak muda, apalagi di Provinsi Sumatera Barat salah satu program unggulannya adalah kewirausahaan khusus untuk milenial dan women entrepreneur. Nah, untuk itu tentu kita dorong karena kita tahu bahwa saat sekarang masalah pasar ini utamanya adalah pasar online atau e-marketplace. Dan ini tentu adalah segmen yang bisa digunakan anak-anak muda di Kabupaten Sunjung khususnya untuk memasarkan kopi kita ini sehingga dia lebih luas. Nah, kalau dia lebih luas seperti masuk ke e-marketplace, tentu nanti permintaan juga kita harapkan tidak hanya sifat lokal, tetapi juga tentu regional dan juga nasional, bahkan mungkin internasional kalau dia sudah masuk ke marketplace. Di kafe ini, selain menjual kopi olahan, Uda Edi juga langsung merosting atau merana kopi. Kopi yang dipanen dan diolah langsung ini juga bisa dapat dinikmati langsung oleh para penikmat kopi di kafe Uda Edi. Hadirnya kafe kopi ini juga diharapkan menjadi penyemangat warga sekitar akan hasil alam yang dapat diolah dan usaha yang dapat dilakukan oleh para pemuda terhadap peluang wirausaha. Jika hasil alam dapat teroptimalkan dan digarap secara maksimal, tentunya ini akan memberikan dampak yang besar terhadap masyarakat di sekitarnya. Kasih Dedi.
Pemirsa, seharian jalan-jalan di Solo Ambah tentu tidak akan lengkap jika tidak mencicipi kopi Robusta khas dari Solo Ambah ini. Dan tentunya kita harapkan dengan tingginya sektor pertanian dan potensi pertanian yang ada di Solo Ambah ini, pemerintah kabupaten dan dinas terkait serta pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mendukung para petani kita dan juga UMKM di Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Sijunjung ini. Demikian Ranah Tani kali ini, sampai jumpa.